al-kibri wal hirsi wal khuyala'i. Fa innal mutakabbira la yukhrijuhu Allah ta'ala minad dunya hatta yuriyahul hawanu min ardali ahlihi wa khuddamihi. Wal harisu la yukhrijuhu Allah ta'ala minad dunya hatta yuhwijahu ila kisratin aw syarbatin wa la yajidu masaghan. Wal mukhtalu la yukhrijuhu Allah ta'ala minad dunya hatta yumarrighahu Allah bi baulihi wa qadarihi wa qila man takabbara bi ghairi haqqin awrathahu Allah ta'ala dhullan bi haqqin. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah. Kita kembali berkumpul melanjutkan pembacaan kitab Minhajul Abidin karangan Al-Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Minggu kemarin kita baca bersama-sama bahwa sifat sombong akan menggerakkan 4 bahaya. Bahaya yang pertama adalah hirmanul haq, diharamkan dari kebenaran. Amal qalb, butanya hati dari ma'rifah ayat-ayat Allah. Sifat sombong bisa membuat kita tidak memahami agama. Bahkan orang-orang sombong tidak bisa menerima kebenaran Islam, masuk Islam gak mungkin bisa. Kemarin sudah kita ceritakan beberapa contohnya. Dan begitu juga orang yang sudah Islam pun, jika ada sifat sombong di dalam hatinya, 1, na'udzubillah, takutnya meninggal su'ul khatimah, keluar dari Islam. Dan yang kedua, tidak bisa dapat nasihat untuk jadi lebih baik. Jika pendosa sombong, dia sulit sekali untuk taubat. Pendosa sombong gak bisa menerima yang hak. Al-Ghazali mengatakan, al-mutakabbiru man idza wu'idha anafa wa idza wa'adha anafa. Orang sombong itu jika dinasihati menolak, tapi kalau dia menasihati dia akan memaksa. Walaupun omongannya salah, dia paksa karena selalu ingin tampil terbaik, ingin selalu menang. Sekarang terlalu bahaya yang kedua adalah murka dan dibenci oleh Allah. Innallaha la yuhibbul mustakbirin. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mencintai, membenci orang-orang sombong. Juga sudah sama-sama kita baca bahwa ketika Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapa orang yang paling dibenci oleh Allah? Yang pertama, man takabbara qalbuhu, orang yang hatinya sombong. Sekarang kita masuk ke bahaya ketiga. Al-khizyu wan nakalu fid dunya wal akhirah, rendah dan hukuman diazab, disiksa oleh Allah di dunia dan akhirat. Orang sombong selalu dihinakan oleh Allah. Pada akhirnya dia akan hina dan dia tidak akan disampaikan keinginannya. Nakal artinya dihukum, wan nakal hukuman. Maksudnya keinginannya dihalangi, tidak bisa sampai pada keinginannya. Dunia dan akhirat. Begitulah orang-orang sombong, dikira tambah mulia, tapi ternyata tambah hina. Dikira dengan sombong dia bakal dihormati orang. Tidak. Orang kita kalau melihat orang sombong bagaimana? Semua sampean merasakan. Kalau sampean melihat orang sombong bagaimana? Apa pian tambah hormat atau tambah menghinakan dia? Dan anehnya, kita ngelihat orang sombong, kita anggap remeh dia, tapi kita sombong. Dengan prasangka kita ngira kita bakal dihormati orang. Itu ketahuan bodohnya orang sombong. Ya bodohnya kita ini. Saya kalau ngelihat orang sombong, kadang-kadang kita kesian, kadang-kadang kita tertawakan. Bukannya dia tambah besar di pandangan kita, tapi kitanya sering gak sadar sombong ingin dihormati oleh orang. Nah ini perlu kita perhatikan. Hina di dunia dan hina di akhirat.
sombongnya urusan agama hina, urusan akhirat hina, apalagi naudzubillah sombongnya urusan dunia. Ada dua jenis orang sombong. Ada yang satu sombong dengan ilmunya, dengan sombongnya intinya urusan akhirat. Yang satu lagi sombong urusan dunianya. Ini dua-duanya hina. Kayak gini, gambaran ringkasnya, ujub dan sombong urusan akhirat. Kita itu lupa. Sampean sombong, saya kalau malam itu sholatnya 100 rakaat. Ketika kita menyombongkan diri, biasanya itu gabungan nanti sama riya itu dan ujub sepaket. Ketika kita menyombongkan diri, menunjukkan kehebatan kita, saya ini hafal Al-Quran, saya udah haji 15 kali, menyombongkan amal akhiratnya, disuruh sadar sama ulama. Abi Haris Al-Muhasibi mengatakan, orang yang ujub takjub dengan amal dunianya, suruh ingat dengan amal akhiratnya. Dengan amal akhiratnya suruh ingat, yang bikin kamu bisa sholat siapa? Yang bikin kamu bisa haji siapa? Yang bikin kita bisa ibadah ngaji sampai hafal Al-Quran siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hakikatnya hafal Al-Quran, ilmu yang banyak, sholat yang banyak, punya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus buat apa kamu sombong atas sesuatu yang bukan di tangan kamu? Sering kita seperti itu sombong. Sombong karena ilmu. La ilaha illallah. Ilmu itu bukan karena kecerdasan kita dapatkan. Kita semua kumpul di sini. Yang paling dapat banyak ilmu siapa? Bukan yang EQ-nya paling tinggi, sudah pernah kita bahas dulu ya. Nomor satu kuncinya siapa? Yang hatinya paling bersih dari segala macam maksiat. Ini yang kita bahas dari kemarin tuh semua itu merusak, mencegah sampainya ilmu ke dalam diri kita. Imam Syafi'i nanya sama gurunya, syakautu ila waqi'in su'a hifdzi. Aku ngadu sama guruku jeleknya hafalanku. Imam Syafi'i ngadu hafalannya jelek. Ngadu sama guru dikasih obat apa, dikasih nasihat apa? Kalau kita sekarang mungkin ke dokter, Pak dokter saya ini susah hafalan. Apa nasihat dokter? Makanannya dijaga, gizi dipenuhi, vitamin tambahin, vitamin yang merangsang kinerja otak. Nasihatnya gitu. Kalau dokternya jenisnya ahli psikiater misal, sampean banyak pikiran, kurangi pikiran tadi, kurangi stres. Kalau datang ke mana? Ke orang-orang sesuai dengan keahliannya. Yang betul itu apa? Untuk kecerdasan dan hafalan itu apa? Jawabannya Imam Waqi'. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Ya. Arsyadani ila tarkil ma'asi. Pertama, obatnya apa? Aku ketika mengadu sama guru ke Imam Waqi', su'a hifdzi, jeleknya hafalanku, arsyadani ila tarkil ma'asi. Syafi'i, tinggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Dan beliau ngasih tahu kepada aku, ilmunya Allah adalah nur, dan nurnya Allah dan nur tadi tidak dihadiahkan, tidak diberikan kepada ahli maksiat. Semuanya karunia Allah. Tadi kita kembalikan ke pembahasan kita. Jadi kita datang ke sini ke pengajian, siapa yang paling banyak dapat ilmu? Yang hatinya paling aman dari maksiat, yang matanya, telinganya dijaga, itulah mereka yang paling banyak dapat ilmu. Biar gelarnya tukang becak, biar gelarnya SD nggak dapat ijazah, tapi itu mereka yang dapat ilmu terbanyak dalam agama. Nggak perlu IQ tinggi juga, itu nomor 2. Di awal apa? Hati yang bersih. Agama, syariat, tempatnya di hati. Kadang-kadang ada orang nggak hafal, tapi bisa ngamalkan. Kayak bab kibir ini kita pelajari. Sudah beberapa bab masalah kemarin, hasud, panjang angan-angan, terburu-buru. Kita ini kalau ditanya kemarin apa aja bisa-bisa lupa. Ya. Ada yang hafal, satu kalimat pun nggak lupa, tapi nggak bisa mengamalkan.
Ada yang belajar hafal tapi nggak bisa mengamalkan. Ada yang belajar nggak hafal, datang serius duduk di depan. Apa tadi yang namanya Habib? Pokoknya bahaya hasud tadi. Pokoknya bahaya, terburu-buru. Ingat nggak ingat? Bingung, lupa semua sudah. Tapi tahu hasud itu bahaya. Pulang ke rumah dia nggak hafal loh. Tapi dia jaga-jaga. Saya nggak mau hasud. Bahayanya apa aja udah lupa, nggak inget. Mungkin dari segi IQ hafalannya nggak kuat, lupa semua. Tapi dia jaga diri, nggak mau hasud. Dia jaga diri, nggak mau terburu-buru. Jaga diri, nggak mau panjang angan-angan. Ini 3 hal yang sudah kita bahas. Dan yang sekarang nggak mau sombong. Kalau ditanya bahayanya apa aja, lupa. Tapi bisa mengamalkan. Ada yang hafal tapi sombong. Ada yang hafal bahayanya tetap hasud. Apa? Berarti semuanya dari mana? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kembali ke pembahasan kita. Masih ada yang mau sombong dengan ilmunya. Ilmu dari Allah. Teruskan sudah. Semua kebaikan yang ada pada diri kita dari Allah. Ini salah satu cara ngobatin urusan akhirat, agar tidak sombong urusan agama. Sama kayak sampean, saya titipi kendaraan saya. Pak, titip kendaraan saya. Sampean dudukin, terus sampean ngeliat sebelah pian yang naik sepeda. Pian naik sepeda, lihat nah kendaraan bagus. Pian sombong dengan milik orang lain. Kalau pian ngeliat orang kayak gitu kayak apa? Tertawa tidak? Dia sombong bukan dengan hasilnya, bukan dengan miliknya. Titipan dia sombong, kita ketawa ngelihatnya. Ada orang lulus sekolah, ini lagi lulusan. Saya ranking 1. Hasil saya tinggi. Temennya tahu dia nyontek. Temennya tahu dia bayar biar nilainya masuk. Dia tapi pamer, sombong dengan sesuatu yang bukan dari hasilnya. Ada orang lulus, nyontek, pamer sama temennya. Oh, saya tuh lihat tuh, ranking 1 saya. Temennya yang tahu dia nyontek kira-kira bagaimana? Ketawa. Nah, begitu, urusan akhirat seperti itu. Kita tahu pemberian Allah, sombong. Lah na'udzubillah, itu tadi yang urusan akhirat. Ada lagi orang sombong dengan dunia. Hal yang kecil, yang hina, yang gak pernah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini dari awal diciptakan tidak pernah dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat. Dan dunia di sisi Allah gak ada harganya. Walaupun seperti sayap nyamuk aja gak sampai harganya dunia di pandangan Allah. Yang kita sibukkan itu ada intan segala macam. Di hadapan Allah tidak ada bandingannya walaupun seperti satu sayap nyamuk. Ada orang sombong punya dunia. Kekayaan saya sekitar 10 miliar. Kekayaan saya 1 triliun, saya punya mobil 15, saya punya rumah sekian. Dia sombong. Ini pada hakikatnya, dia sombong dengan sesuatu yang tidak ada harganya. Kayak tadi, yang kita gambarkan, sombong dengan ranking 1, curang. Ini ada orang sombong. Ulun 3 tahun sudah, ini kelas 5 kada naik-naik. Dia sombong dengan kekurangan. Yang satu sombong dengan kelebihan hasil curang, bukan miliknya dia. Yang satu sombong dengan kekurangannya dia. Dan ini banyak orang-orang yang kayak gini. Saya dengar anak-anak kecil yang cerita, lucu. Ada yang memang cerita, ulun nih sekolah SD udah 3 tahun kada naik. Dia sombong. Ya Allah. Ya, begitulah kita. Begitu kita. Sombong dengan dunia. Orang yang sombong di dunianya nanti akan ditunjukkan oleh Allah. Dihinakan oleh Allah. Dan di akhirat juga akan dihinakan oleh Allah. Biasanya orang yang sombong hal dunia cepat kelihatannya di dunia nanti. Dan yang sombong dengan akhirat juga akan dihukum di dunia dan juga dia di akhirat. Qala Hatim rahimahullahu. Imam Hatim mengatakan, ijtanib an yudrikakal mautu ala thalathatin. Hati-hati, jauhi. Jangan sampai kamu meninggal, didatangi kematian atas 3 hal. Jauhi 3 hal ini. Jangan sampai kalian mati dalam 3 hal ini. Maksudnya, jaga diri
Jangan sampai pernah melakukan, cepet-cepet taubat dari 3 hal. Karena bisa jadi nanti malam kita mati, besok kita mati. Seperti yang sudah kita bahas dalam bab panjang angan-angan. Jangan sampai kita meninggal dunia atas 3 hal. Artinya usahakan sepanjang hari, sepanjang umur kita, jangan sampai memiliki 3 hal ini. Jangan sampai mati dalam 3 hal ini. Alal kibir, sombong. Wal hiris, tamak, ya, semangat yang tercela. Wal khuyala, dan selalu membanggakan diri, kepingin jadi yang terbaik. Ya. Khuyala ini bangga, mirip-mirip sama sombong. Jauhi 3 hal ini, semuanya tercela. Sombong tercela, tamak tercela, dan sudah kita bahas. Orang yang tamak ngejar dunia itu biasanya akan hina di dunianya. Dan hiris ini menyebabkan kita kena macam-macam sifat tercela. Kikir, terus lupa akhirat. Bisa jadi orang yang tamak kerja dunia lupa akhirat. Nggak ingat dia bakal mati karena semangat keasikan mengejar dunia. Fa innal mutakabbir la yukhrijuhullahu ta'ala minad dunya hatta yuriyahul hawana min ardali ahlihi wa khuddamihi. Orang yang sombong, kata Imam Hatim, orang yang sombong tidak akan keluar dari dunia, artinya dia tidak akan mati kecuali dia ditampakkan kerendahannya, ditampakkan kehinaannya, min ardali ahlihi, dari paling rendahnya, paling bawahnya keluarga, wa khuddamihi, dan pembantunya. Orang tuh biasa sombong kan, yang nomor 1 di sekitarnya dia kan keluarga dan pembantu. Ketika ada orang sombong, sebelum mati nanti ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia pasti gak mungkin mati kecuali sudah ditampakkan oleh Allah. Dia lebih rendah dari orang yang dianggap rendah sama dia hidup di dunia. Ada beberapa orang, gambaran ini di sini yang dicontohkan oleh Imam Hatim, pembantu. Semua orang merasa dirinya lebih mulia daripada pembantunya. Ini yang saya kasih makan, saya yang gaji, suruh-suruh, dan seterusnya. Nanti orang yang sombong, dia akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kerendahannya, bahwa dia lebih rendah daripada pembantunya dia. Apalagi orang lain yang sombongnya dia tak berdasar, yang kadang-kadang memang lebih banyak orang lain yang kita sombongin, mereka lebih mulia asalnya dari kita. Kita sombongnya palsu. Ini memang benar ada yang lebih rendah. Allah akan tampakkan kita lebih rendah dari mereka. Jangan sombong sama siapapun juga. Masalah pembantu juga gitu sama. Rasulullah SAW duduk makan bersama pembantunya. Sayyidina Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud. Duduk di tempat yang sama, makan di wadah yang sama. Gak mau membedakan dirinya. Kalau kita kan enggak ya. Pembantu makan sisa kita. Kita makan di atas, pembantu makan di bawah. Makan, gak apa-apa. Apa bedanya sih duduk sama makan sama pembantu? Apa bedanya? Biasanya yang menyebabkan kita gak mau itu, nomor 1 ya. Nomor 1, kita merasa saya mulia lebih di atas dia. Sama bawahan kita merasa lebih di atas dia. Lain bab mendidik, lain lagi. Yang saya maksud bab mendidik lain. Bab ini pembantu nanti takut kurang ajar. Bukan bab mendidik, ini bab pembersihan hati. Dan sama juga lain bab kalau beda jenis. Pembantunya perempuan, pian laki-laki. Itu Rasulullah ya sama laki-laki. Sayyidina Anas, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang khidmah sama Rasulullah. Kalau lain jenis ya jangan makan bareng, beda samping. Ini nunjukkan kebersihan hati. Ini ada orang sombong akan dihinakan nanti di akhirat, apa di dunianya sebelum dia mati dihinakan. Wal haris,
la yukhrijuhu Allah taala minad dunya hatta yuhwijahu ila kisratin aw syarbatin wala yajidu masaghan. Dan orang yang tamak berlebihan mengejar dunia, la ilaha illallah, sudah cukup tetap masih nggak mau berhenti ngejar dunia. Ketahuilah orang kayak gini nih, jangan dikira nanti bakal senang terus. Kita udah dari dulu contohnya udah banyak, cuman kita nggak pernah sadar, lupa terus. Berapa banyak orang yang punya semangat, keahlian lebih besar dari kita, tapi gagal, nggak dapat dunia, tidak dapat dunia. Semuanya takdirnya Allah. Seandainya dapat sekalipun, nanti sebelum dia meninggal bakal dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal direndahkan oleh Allah. Bagaimana? Allah gak akan membuat dia keluar dari dunia, bikin dia mati. Hatta yuhwijahu. Sampai-sampai Allah akan membuat dia perlu berhajat. Untuk apa? Perlu apa? Kisratin, sepotong roti. Au syarbatin, ataupun cuman satu teguk, wala yajidu masaghan, dia enggak akan nemukan jalan buat dapat sepotong dan seteguk air tadi. Jadi orang-orang yang tamak berlebihan, sebagian dari mereka itu kan yang kerja ngejar dunia sampai lupa akhirat, sampai ninggalkan yang wajib, jangan dikira bakal senang. Orang yang haris, tamak, hanya mikirkan dunia. Dan kita ini kadang-kadang begitu, kita koreksi diri kita. Na'udzubillah. Nanti meninggal, sebelum mati, Allah bakal nunjukkan sama dia. Bukan perlu hajat yang besar, perlu sepotong roti, perlu seteguk air, dia gak dapat. Dia gak bisa merasakannya. Terbukti banyak orang yang tamak kaya, sudah punya harta, sudah cukup dimakan, dia, anaknya dia, uangnya nggak mungkin habis, tapi tetap tamak. Bagaimana melipat gandakan hartanya, tetap kerja. Ini banyak loh. Sebelum mati, dia perlu air nggak bisa, dia perlu satu potong roti nggak bisa. Artinya nggak selalu dia jatuh miskin, nggak. Yang kita lihat mungkin sekitar kita, Beb, saya tahu ada orang kaya, Beb, itu tamak itu, matinya tetap kaya, Beb. Banyak. Bukan artinya dia jadi miskin saja, bukan. Dikasih penyakit sama Allah, nggak bisa menikmati minuman, nggak bisa makan. Banyak loh orang kena penyakit, minum air dibatasin, satu hari cuma boleh 1 gelas. Gula cuman boleh sekian. Uangnya banyak, nggak bisa makan apa-apa. Nanti pada akhirnya naudzubillah masuk rumah sakit, kena penyakit, diinfus segala macam. Saat itu dia haus, pengen minum air. Nah itu tahgignya di situ nanti. Pengen minum, nggak ada yang ngurus. Istrinya lagi sibuk, anaknya lagi sibuk. Istri lagi sibuk ngurusin warisan sama anak-anaknya. Bapaknya di rumah sakit, sudah gak sadar. Kayak gitu, betul. Terbukti tidak? Ini kayak gini yang banyak ini. Banyak. Dan ini kayak gini, ini jangan dikira sedikit ya. Kalau gak diiringi dengan agama banyak. Malah kadang-kadang bapaknya sakit, udah tua, sakit, anaknya datang ke tuan guru, minta doa, bukan bapaknya sembuh. Supaya lakas kan ya. Datang ke ustadz, guru, abah saya ini udah sakit udah 2 bulan, tolong guru, biar cepat selesai penderitaannya. Gurunya mestinya kayak gitu, bawain bantal, suruh tutupin kepala bapaknya, dimintain air biar tambah. Disuudoni kadang-kadang sama anaknya. Ini yang seperti kadang-kadang sering terjadi ya, bising-bising di sekitar kita. Ada untal.
buntal sesuatu jadi nggak bisa mati. Pakai ilmu hitam. Disudoni sama anaknya. Tolong guru keluarkan biar bisa mati. Sebelum meninggal dihinakan sama Allah. La ilaha illallah. Ini bukan untuk orang lain. Koreksi diri kita. Jangan langsung sampean gambarkan, oh iya betul Beb, ini orang ini. Jangan. Jangan, kita. Orang itu ibrah buat ngoreksi kita. Bukannya kita membahas mereka, bukan. Ini kita lihat. Seharusnya orang yang sudah kaya, kepengen apa aja kan dapat. Ada orang harta banyak, kepengen seteguk air gak bisa dapat. Makan ini gak bisa, hartanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam dirinya. Wal mukhtal la yukhrijuhu Allah taala minad dunya hatta yumarrighahu Allah bi baulihi wa qadarihi. Dan orang mukhtal ini sama seperti sombong, bangga, ingin hebat, ya sombong juga sebetulnya. Pokoknya yang mau paling baik, yang mau paling bagus, nggak mau sembarangan, harus dapat yang terbaik, harus dapat yang terbagus. Ini sebelum meninggal, Allah tidak akan membuat dia keluar dari dunia kecuali Allah akan menghinakan dirinya. Dengan apa? Ini bahasanya Hatim bin Awan. Yumarrighahullah. Allah mengotorinya dengan air seninya dan kotorannya. Jadi orang yang selalu bangga harus yang paling baik, ngerasa dirinya yang paling bagus hanya buat dia, itu sebelum mati tubuhnya akan dikotori dengan kotorannya dia sendiri yang keluar dari tubuhnya sendiri. Ini contohnya saja tadi orang sakit itu di dunianya sombong, sekarang nggak bisa membersihkan kotorannya sendiri aja nggak bisa. Ngerasa paling kuat, ngerasa paling hebat, sekarang sakit sudah tua. Bersihkan kotorannya nggak bisa, bau badannya karena kotorannya, mandi nggak bisa, dikasih kelumpuhan sama Allah. La ilaha illallah. Wakila, dan dikatakan oleh sebagian salihin, man takabbara bi ghairi haqqin awrathahu Allah taala dzullan bi haqqin. Barang siapa yang sombong tanpa hak, tanpa kebenaran, Allah akan memberikan dia kehinaan dengan kebenaran. Orang yang sombong tidak benar, dan semua orang sombong nggak ada yang benar. Apa yang disombongkan? Orang yang sombong dengan sesuatu yang salah, yang nggak benar, dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebenaran. Allah akan membuat dia hina, dan hinanya ada dalilnya. Sekarang ini sombong. Sombong apa sampean? Saya alim, ilmu dari Allah. Sombong apa sampean? Saya kaya. Dunia hina, titipan, gak dipandang oleh Allah. Sombongnya gak benar. Nanti di akhir hayat, gak usah di akhir hayat, di masa hidupnya Allah bakal menghukum dia. Dia akan direndahkan oleh Allah di pandangan manusia dengan dalil. Jadi dijebak masuk ke dalam satu perkara yang menghinakan dia. Coba kita lihat berapa banyak orang-orang yang sombong dengan kekayaannya, dengan ilmunya. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan berarti kita enggak sombong ya. Kita ini masih disayang sama Allah, belum dihukum kayak gini. Mudah-mudahan dikasih jalan untuk taubat. Kita juga sombong, cuman Allah masih rahmat, belum dihukum. Berapa banyak orang yang sombong dengan ilmu dan dengan harta, tiba-tiba dihinakan oleh Allah, terbongkar aibnya. Ada yang terbongkar aib terdahulu, ada yang terkena aib karena dia sombong. Tahun 2000 jadi ulama, alim, sombong. 2000 ini kalau ya, setelah sombong 5, 10 tahun, 20 tahun setelah dia sombong, nanti ada masanya dia terjerumus dalam kemaksiatan, dalam dosa yang terbuka, aibnya dibongkar sama Allah, semua orang tahu. Jadi Allah menghinakan dia. Ada orang kaya berhasil pamer sombong dengan kekayaannya,
hina sana hina sini, nganggap orang yang nggak mau usaha dianggap remeh. Apa itu nggak kerja? Usaha kayak saya loh, saya kerja, saya belajar cari ilmu, cari ilmu, cari ilmu nomor 2. Kalau udah punya uang bisa cari ilmu. La ilaha illallah, ini omongan main-main ini. Uang aja belum tentu dapat, apalagi ilmunya. Cari uang belum tentu dapat, ini cari uang dulu baru cari ilmu. Cari uang belum tentu dapat. Sombong dia dengan hartanya, nanti suatu saat Allah bahkan bikin dia hina. Entah hartanya dihabiskan dibikin hina meminta-minta, atau hartanya ada dikasih oleh Allah aib melalui keluarganya, atau aibnya dia sendiri dibongkar oleh Allah, terjebak dalam godaan setan dan hawa nafsu, na'udzubillah. Dan ini sudah banyak terjadi di sekitar kita, cuman kita nggak paham itu. Kita cuman ngomentarin, ngomong aja, tapi nggak ngambil hikmah. Harusnya kita sadar, tidak kita ikuti sombongnya, bersihkan diri dari sifat-sifat hina tersebut. Jadi ringkasnya, orang yang sombong, Allah akan menunjukkan, Allah akan menghinakan dia di dunia dan akhirat. Yang di dunia kepengen duduk di tempat paling tinggi, kepengen selalu dilihat, dibedakan jadi nomor 1, nanti di akhirat terakhir. Di dunia nggak mau antri, saya fulan maju paling depan. Di dunia, di akhirat nanti hisabnya terakhir. Jangan sampai sombong kita, jangan sampai memiliki sifat sombong, karena akan menghinakan kita di dunia dan akhirat. Warabi'ah, terakhir, yang keempat. Dan ini yang paling bahaya. An-naru wal azab fil uqbah. Neraka dan azab, siksa di akhirat. Fil uqbah ay fil akhirah. Orang yang sombong dia akan mendapatkan hal apa yang keempat? Dapatnya neraka dan siksaan di akhirat. Sesuai dengan yang diriwayatkan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari. Faman naz'ani fi wahidin minhuma adkhaltuhu nar jahannam. Kibriya'u ridai, sombong itu adalah ridaku. Rida tuh kain yang kayak gini, yang biasa dipakai buat nutup baju di atas. Jadi bukan baju koko. Dulu kan nggak ada baju koko kayak gini. Pakainya kain yang diputar di badan buat menutupi badan, kayak kain ihram gitu. Ya, atau ini juga kita bilang rida sekarang. Kibir itu, sombong itu adalah ridanya Allah. Wal 'azamatu izari, dan 'azamah keagungan, izari. Izar itu kalau terjemahan ini, jadi kain yang dililit di atas namanya izar, kain yang dililit di bawah, sarung ya kayak bisa kita, namanya izar. Faman naza'ani, barang siapa yang menarik, mengambil salah satu dari izar dan ridaku, adkhaltuhu nar jahannam, aku akan memasukkan dia kepada api neraka jahanam. Maksudnya apa? Ini karena kadang-kadang ada riwayat hadis kayak gini. Ya, yuhimut tashbih. Seakan-akan ada bentuk ya. Bikin kita jangan pakai angan-angan. Ditafsirkan sama ulama. Imam Ghazali mengatakan artinya, kan kalau terjemahan tadi ya, sombong rida pakaian atas, izar sarung pakaian bawah. Maksudnya apa? Sombong dan azoma ini dua-duanya sama aja kurang lebih. Merasa agung dan sombong ini adalah sesuatu yang khusus. Jadi bukan benda, bukan, sesuatu yang khusus untuk Allah. Maksudnya itu, bukan sombong itu rida, azomah itu sarung, bukan. Maksudnya
Ini kiasan, persamaan. Kan sampean baju yang sampean pakai punya siapa ini? Khusus siapa? Ya hanya sampean yang bisa pakai. Nggak ada baju berdua. Satu. Sarung juga sama, nggak bisa berdua. Satu. Ini pakaian khusus. Ya bisa dipakai oleh yang lain. Nah ini artinya sombong dan azamah itu sifat khusus milik Allah. Nggak ada manusia yang boleh ikut-ikut sifat ini. Ini sifat khusus miliknya Tuhan. Merasa agung dan merasa yang paling baik, ya cuma satu yang paling baik, Tuhan. Semua hina di hadapannya, ya cuma satu yang boleh begini, hanyalah Tuhan. Barang siapa yang ngambil ini, meniru, menarik sifatnya Allah, dan gak akan ada yang bisa mengambil sifatnya Allah, ya, akan dihukum oleh Allah dengan neraka. Fala tanbaghi li ahadin ghairi. Jadi dua sifat ini enggak pantas, tidak boleh, haram bagi siapapun selain Allah. Ini hadis ini menunjukkan bahayanya orang yang sombong terakhir puncaknya. Apa puncak mereka? Orang yang sombong puncaknya apa? Neraka. Udah ringkas ini. Yang kemarin kita masih mikir kan, orang sombong hatinya mati, nggak bisa paham kebaikan. Orang yang sombong dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sombong yang tadi kita baca, dia akan dihinakan oleh Allah. Dan yang terakhir puncaknya apa? Orang sombong akan masuk neraka. Akan masuk neraka. Dan ini sudah kita bahas minggu kemarin. Berapa banyak orang yang sombong tidak bisa mendapatkan yang hak. Semuanya ujung-ujungnya masuk nerakanya Allah. Ini seperti ini perlu kita koreksi ya. Kita koreksi diri kita. Nanti baru kita akan bahas di depan dengan mendetail. Sombong itu apa? Kan kemarin memang nggak dibahas, cuman ringkas saja. Nanti di depan akan dijelaskan sombong itu apa, panjang angan-angan itu apa, hasud itu apa, kemudian isti'jal terburu-buru itu apa, akan dibahas dengan mendetail. Cuman sekarang kita sudah tahu. Ini terakhir ini dari 4 maksiat hati yang sangat berbahaya, yaitu sombong. Setelah kita tahu bahwa bahayanya sombong, kata Imam Ghazali, wa inna khoslatan tafutuka ma'rifatal haq. Ada satu hal membuat kamu tidak bisa mengenal Allah. Wa fahma ma'ani ayatillah. Dan membuat kamu tidak bisa memahami makna ayat-ayat Allah. Wa ahkamihi allati huwa aslul amr kullihi. Dan tidak bisa mengetahui hukum-hukum Allah yang dimana memahami ma'rifah Allah, memahami ayat-ayat Allah, memahami hukum Allah, ini adalah asal agama kita. Ini ada sesuatu membuat kita tidak dapat asal agama. Tuthmiru lakal makta minallah, membuat kamu dimurkai oleh Allah, membuahkan hasil. Hasilnya apa? Murka Allah. Wal khizyu fid dunya wan nar fil akhirah, membuat kamu hina di dunia dan neraka di akhirat. Ada satu hal, dapat 4 bahaya besar. Buta hati, gak bisa mengenal Allah, gak bisa mengerti agama, membuat kita dimurkai oleh Allah, hina dunia dan masuk neraka Allah. La yanbaghi li'aqilin, tidak pantas bagi orang yang berakal an yaghfula an nafsihi, lalai, tidak menjaga dirinya dari sombong. Fala yuslihuha bi izalatiha bil hadari, dia tidak perbaiki hatinya dengan menghilangkan sifat sombong, bil hadar, dengan hati-hati, wat taharruz, jaga-jaga, wal isti'adzah billah, minta perlindungan dari Allah, min dzalika, dari sifat sombong. Pak, Bu, kita semua jaga sombong dengan apa? Hadar, hati-hati. Jangan deketin orang sombong, jangan tiru orang sombong.
Kelihatan sedikit ujub, langsung bersihkan. Taharrus, selalu jaga-jaga. Koreksi diri terus. Jangan seminggu sekali hadir pengajian, dengerin, habis itu sudah. Koreksi tiap hari. Kalau bisa habis sholat setelah wiritan, pakai lisan mikir. Dari tadi, dari subuh sampai duhur, ada nggak saya sombong? Jangan sampai ada sombong, taharrus, jaga-jaga, wal isti'adah, dan lebih penting lagi minta perlindungan sama Allah. Ya Allah, jagalah aku, selamatkan aku, jangan sampai kena sifat sombong. Huwa jalla wa azza waliyul isma wat taufiq bimanni. Karena Allah yang maha agung, maha mulia adalah yang satu-satunya yang mampu menjaga kita dari sombong dan memberi taufik kita agar tidak terkena sifat sombong. Fahada ba'du ma hadarna fi hadhihi al-hisalil arba'a min al-afat. Ini sebagian dari yang hadir, ya, yang hadarona, yang saya sebutkan, yang saya jelaskan, yang saya maksudkan, kata Imam Ghazali, fi hadhihi al-hisalil arba' min al-afat. Jadi yang kemarin kita baca ini sudah 1 bulan lebih ini ya. Nanti kita akan ringkas. Kita akan ringkas. 1 bulan lebih ini yang kita baca 4 hal. 1, tulul amal, panjang angan-angan. 2, isti'jal. 2, hasud. 3, isti'jal. 4, sombong. Dan penjelasan ini sebagian, kata Imam Ghazali, masih sebagian dari yang hadir di pikiranku dari 4 hal tadi. Wa hasbul agil, cukup bagi orang yang berakal, wahidatun minha, 1 sebab saja. Orang yang berakal nggak perlu kasih sebab 4, 5 kayak kemarin, nggak perlu. Cukup 1 sebab saja untuk meninggalkan 4 hal tadi. Fadlan anil kul, apalagi sudah dijelaskan ada 4, 5 sebab. Idza ahammahu amru qalbihi, jika dia benar-benar memperhatikan urusan hatinya, wa hama an amri dinihi, betul-betul menjaga urusan agamanya, wallahul muwaffaq. Jadi orang yang berakal, yang pinter, nggak perlu dalil banyak, cukup 1 aja sudah. Yang sombong masuk neraka, tulul amal tersesat, hasud masuk neraka, istijal kehilangan kebaikan dari segala hal. Cukup. Sebetulnya nggak perlu banyak dalil kalau akal kita dipakai. Tapi karena akal kita ini perlu ditarik-tarik dulu, dikasih dalil yang banyak. Kalau orangnya benar-benar memperhatikan hati, mau jaga agama, insya Allah cukup 1 dalil saja buat kita. Hati-hati, 4 hal kemarin bisa membuat kita masuk neraka, cukup sudah buat kita. Panjang angan-angan, hasud, terburu-buru dengan salah, dan kibir, ini bisa membuat kita masuk neraka. Ini adalah dalil yang cukup buat kita. Takut masuk neraka, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala sifat-sifat tercela yang ada dalam hati dan juga seluruh sifat-sifat tercela yang ada pada seluruh tubuh kita. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata kurangnya. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.